siluetnya di jendela. Dia tuh jalan, tapi jalannya tuh kayak ngelayang gitu. Rambutnya tuh kelihatan rambutnya aja ngembang gitu. Terus dia ketawa gitu, ngetawain aku. Dia gak ngomong apa-apa, dia langsung ngadep ke tembok, tarik selimut. Tiba-tiba aku dengar suara ada yang banting-banting isi rak piring itu. Jadi sendok dilempar, kayak suara sendok garpu kayak gitu. Nah, singkat cerita, kita masuk ke gangguan nomor 3 ya, alias gangguan ketiga. Ini juga cukup ekstrim. Jadi ceritanya waktu itu aku tuh sama si Rida udah belanja-belanja. Nah, belanjanya itu kayak buat cewek-cewek gitulah, aksesoris cewek, kayak keritingan rambut gitu, tahu nggak sih yang roll gitu, yang terus dikekop. Jadi biar si galingnya tuh lucu gitu, kayak curly gitu kan. Nah, aku beli kan sama si Rida tuh. Kita tuh udah jalan-jalan di di kayak Sephora gitu ya, Sephoranya di Kota X ya, biasalah di toko Pink. Nah udah beres, kita tuh pulangnya agak maghrib ya. Abis maghrib tuh bukannya sholat, kita tuh malah bincang-bincang gitu di kamar sini, dari kamar nomor 1 lagi ngobrol gitu asik. Tadi mana sih itu Roland yang punya kamu, kata aku, lihat dong ini, katanya isinya ada 6 ya. Iya, kamu kok ini milihnya warna ungu sih, kataku, padahal pink aja biar kecewe banget gitu. Enggak, lagi ngobrol-ngobrol gitu aku nggak sengaja kelempar itu si curlynya, masuklah ke kolong kasurnya si Rida ini. Jadi lagi ngobrol gitu mau ini malah lempar lah gitu, 2 roll tuh masuk ke kolong kasur. Nah udah masuk itu kataku, duh itu punya kamu masuk 2. Itu maaf dong sapunya, kataku, biar aku sodok aja gitu. Pas aku udah masuk gitu kan, mau buka kasurnya, aku lihat-lihat disodok pakai sapu, kok nggak ada, bener-bener hilang. Sama aku tuh udah dicari kemana-mana gitu ya, udah disodok di mana, di pinggir. Kataku, geser dulu kasurnya, bantuin ininya kita ambil, kataku, kan sayang ya 2 lagi tuh masuk gitu ke kasur. Gak ada, tetap gak ada. Udah digeser kasurnya, disodok-sodok pakai sapu segala macam, tuh gak ada. Akhirnya aku, aduh gimana ya, kataku, lagi keheranan gitu. Aku juga udah nawarin ke si Rida ini, udah bawa aja punya aku, kataku, kan sama ya aku juga beli warna pink, bawa aja 2, kataku, yang punya aku. Terus si Rida bilang gini, Riz, kita sholat aja, ini kan udah maghrib, kita sholat aja dulu. Terus aku bilang, oh iya ya, siapa tahu 2 hilang ini tuh pertanda gitu kalau kita tuh harus sholat gitu. Udah pikiran aku tuh positif gitu aja, padahal mah ya dalam hati mah deg-degan gitu ya, itu siapa yang ngambil, apakah si teteh wanita yang menertawakan aku gitu kan. Tapi ya udahlah, aku turutin aja. Nah, sholatnya berjamaah ya, kata aku. Padahal mah itu alasannya karena aku takut banget gitu. Sholatnya berjamaah ya, jangan masing-masing, kata aku, biar gede pahalanya gitu. Terus Rida ngeiyain lah. Akhirnya kita sholat tuh di kamar Rida. Kataku, dia tuh masih kayak ngelamun gitu ya, mungkin mikir gitu, kok bisa hilang gitu, bener-bener hilang, di kolong kasurnya tuh gak ada gitu, itu si Rolandnya itu. Terus dia bilang gini, udah nggak usah diganti, katanya, udah nggak apa-apa gitu lah, ini juga udah cukup, katanya, segini juga ya udahlah. Akhirnya pas sudah agak malaman aku pergi kan ke kamar aku gitu. Yaudah aku tidur dulu ya. Iya, inget ya kalau mau ke WC, kataku, aku ngechat kamu, kalau kamu ke WC kamu chat aku, kataku gitu. Iya, katanya. Nah lagi gitu aku tuh masih deg-degan ya sebenarnya, masih aduh gimana ya gitu, masih nggak percaya gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya tidurlah. Nah pas keesokan harinya biasa kan aktivitas gitu, udah sholat subuh biasa ke kamar Rida. Tahu nggak dia bilang apa? Riz, katanya, ya udah ada, katanya. Seriusan, rollnya udah ada, udah. Di mana? Ini sana di bawah kasur. Jadi si rollnya tuh ini kasur gitu, ini di tepat di bawahnya aja gitu, enggak sampai masuk. Padahal kan aku yang jelas-jelas sama Rida lihat tuh kemarin tuh si rollnya tuh memang masuk gitu ke dalam kolong gitu, masuk ngegorolong gitu. Makanya aku minta sapu juga kan, tapi ini tuh enggak di kolong gitu, udah disimpan aja di situ 2. Terus kata aku, tuh kan kayaknya dipinjem deh sama si teteh itu, kata aku bilang gitu ya. Terus sama si Rida, udahlah, katanya, udah nggak usah ini, kata dia, ingat kita tuh udah bayar 1 tahun, katanya. Iya sih, emang sayang ya kalau kita bisa pindah kosan gara-gara kejadian-kejadian kayak gitu, apalagi kita udah bayar kan sayang ya. Jadi udahlah. Nah udah, itu kan kejadian ketiga ya. Nah kejadian keempatnya ini juga nggak kalah heboh ya. Gimana ini ceritanya? Jadi waktu itu malam-malam aku biasa nugasnya kebetulan kelompok. Jadi aku sama Rida berdua, lagi edit biasa gitu. Kebetulan aku tuh nugas di kamar depan, alias kamar si Rida gitu ya. Pintunya dibuka karena kebetulan gerah banget. Nah pintu dibuka,
aku biasa teleponan sama cowok sama mantan. Nah biasa pas lagi telepon aku sambil lihat kan keluar gitu, di luar kan biasa gelap ya, daerah jemuran, jadi di depan kamar Rida tuh jemuran pas, dan di pinggir sebelah kanan tuh ada kayak pohon-pohon gitu, jadi kayak ada pohon apa sih, pohon kuping gajah, pohon yang gede-gede tuh, pohon pisang, ada juga pohon pisang waktu itu, dan jemuran. Jadi karena emang agak luas ya halaman belakangnya. Nah lagi telepon-telepon gitu, aku tuh lihat di arah pintu dapur ya, pintu dapur ibu kos. Jadi kan pintunya berarti kelihatan ya kalau dari kita tuh pintu belakang bukan pintu depan ibu kosnya. Nah lagi sambil teleponan sambil lihat pintu dapur ibu kos, biasa gitu ya, kan gelap ya, nggak ada lampu gitu, nggak dikasih lampu. Waktu itu pas lagi teleponan aku lagi lihat kok ada kayak apa siluet gitu di pintunya, siluet kayak orang lagi berdiri tapi kan tinggi gitu ya sekitar 2 meter, terus botak kepalanya. Tapi aku sama sekali nggak mikir aneh-aneh lah gitu, itu mah kalangkang gitu ya, bayangan gitu, bayangan dari apa, misalnya bayangan dari pohon atau dari kayu dari apa, jadi kelihatannya tuh orang gitu, padahal mah bukan mungkin. Terus aku teleponan sambil liatin gitu, kepalanya kok botak gitu ya di pintu gitu sampai tinggi gitu, bukan mungkin. Sambil teleponan sambil aku liatin karena aku nggak tahu dan nggak ke situlah arahnya gitu sambil teleponan. Rida sambil ngedit, dia mah di dalam, aku sambil lihat keluar kan gerah ya. Nah pas udah beres, besoknya itu biasa gitu kan, aktivitas seperti biasa sebelum ke kampus, kumpul di kamar si Rida sambil sarapan. Terus dia nerima telepon dari ayahnya. Nah kebetulan ayahnya Rida itu bisa gitu ya, agak orang pinter gitu, maksudnya ustadz gitulah ya, agak bisa gitu, agak peka juga. Terus dia nanya, katanya si Risti malam tuh liatin apa katanya gitu. Aku kaget dong, kok nanyain aku, kataku. Terus si Rida lihat ke aku gitu kan, liatin. Enggak, aku nggak liatin apa-apa kataku. Aku emang lihat apa kataku. Belum aku liatin itu yang kemarin. Kamu katanya liatin itu apa makhluk katanya di apa di halaman belakang. Pas malam kataku. Iya, aku nggak liatin makhluk kataku. Aku ngeliatin pintu kataku. Tapi di pintu itu iya sih kayak ada orang berdiri, kepalanya botak. Nah di situ ternyata dari jarak jauh juga bisa katanya ada yang hubungin ke ayahnya Rida ini. Jadi gitu ya katanya, gak tahu ya, wallahu alam, ini kan orang yang bisa gitu kan bisa juga katanya dari jarak jauh gitu ya, aku nggak ngerti sama sekali yang kayak gitu. Jadi intinya ada satu makhluk yang ngadu katanya, diliatin sama aku, diliatin itu terus-terusan katanya dan keganggu, padahal aku mah nggak ngeliatin, aku bari ngalamun, bari teleponan gitu ya, tapi dia tuh ngerasa nggak nyaman gitu. Akhirnya aku, oh jadi itu makhluk kataku, aku kan nggak tahu kataku. Terus itu kan cuman kalangkang doang, jadi kayak bayangan aja gitu, nggak ada makhluk apa-apa gitu, kayak bayangan aja gitu. Tapi ternyata itu tuh makhluk katanya, diliatin sama aku, dia kurang enak, tolong bilangin lah cina katanya ke si Risti ini, katanya jangan suka ngeliatin. Kenapa jadi nyalahin aku, kata aku. Tapi ya udahlah, dari situ aku bener-bener pengen ketawa juga ya, jadi dia ngerasa terganggu katanya sama aku. Nah gangguan kelima ini cukup menarik juga ya, menarik juga ininya itu. Jadi kita tuh sebagai manusia apa sih harus sadar juga ya bahwa kita tuh ternyata berdampingan gitu sama yang seperti itu. Nah ini ceritanya gini, waktu itu tuh pas malam-malam aku tuh lagi biasa ngerjain tugas, perinan aku tuh macet, perin macet. Terus aku kesel gitu kan, perinan macet, udahlah sama aku agak dibanting gitu, ditutup itunya kan yang atasnya gitu, terus si kertasnya disimpan lah di atas gitu sambil gitu. Dah pas mau tidur ternyata tuh si perinan tuh kayak deg gitu tuh, kayak gini deg gitu tuh, apa sih suara yang kayak diginiin digituin gitu kayak ngamuk. Aku agak heran gitu ya kan, di kamar sendirian terus gak ada angin, ventilasi ditutup gitu, si jendela udah ditutup semuanya. Terus aku, karena aku kesal juga ya waktu itu, aku tuh agak keselnya tuh gini, kok apa sih tugas belum beres gitu ya, perinan rusak, ini malah kayak ngeganggu gitu loh. Menurut aku ya, kok yang di lingkungan situ tuh demen banget gitu ke aku tuh, selalu ke aku gitu peristiwanya itu gitu, kedengernya. Karena kesel aku tantangin lah, itulah jangan ditiru ya adik-adik. Nah lagi kesel gitu terus aku bilang, sok kalau emang kamu ada gitu ya, kalau kamu emang ada coba
lempar kertas kata aku gitu. Nah itu salahnya aku ya, si menantang gitu. Ternyata tadi dilempar dong bener kertas, jadi satu lembar itu yang tadi aku tumpukin di atas print ngelayang satu, jadi kayak gitu, jadi satu lembar tuh ngelayang. Aku lemes tadi situ, lemes tapi aku masih denial. Sama aku bilang gini, kertas mah hampang, bener gak? Kertas itu kan apa sih, ringan, kataku yang lebih berat. Tahu nggak? Dia ngelempar sisir. Jadi di atas lemari yang lemari plastik ya, cuman agak pendek dikit dari ini, dilempar itu apa sih, sisir dilempar. Aku kaget dong. Ternyata menutup jendela dan pintu itu sama saja tidak aman. Dia ada di dalam, pikiranku gitu. Terus aku kayak apa, ngerti gak sih, kayak orang capek, kesel juga banyak tugas. Rasa takut tuh bener-bener hilang gitu, gak ada. Aku tuh diliatin gitu, kertas sudah ngelayang, sisir udah jatuh. Sama tangan aku tuh dia tuh itu gitu, apa sih, nerima gitu ya. Terus aku mikir, wah ternyata ada ya, meskipun kita tutup jendela, tutup itu, ternyata dia iya ya bisa nembus tembok kata aku. Udah gak bisa takut, gak bisa marah gitu, di situ cuma bisa lemes aja. Terus aku udahlah, yang penting udah sholat juga, udah aku tidur. Nah kalau gangguan seterusnya, suara-suara gitu mah udah gak dihiraukan lah, itu mah inget kata ibu kos, berit ya. Jadi kita udah, kalau ada suara-suara mah udah gak terlalu. Ini yang lebih ekstrim tuh ketika pas aku tuh baru beres selesai semester 4, jadi pas udah balik ke kosan masing-masing gitu kan. Nah kebiasaan aku tuh gak pernah beresin dulu kamar sebelum libur, jadi pas aku pulang berantakan kan, bau apak lah di dalam kamar ini. Aku harus beres-beres dong, bukannya beres-beres aku malah mandi dulu. Pas udah beres mandi aku lihat kan, males banget ya kamar berantakan. Aku video salahnya, masih pakai anduk. Aku video gitu, tadinya mau iseng si Rida, jadi aku mau mitnah si Rida lah, lihat kamar aku berantakan nih gara-gara si Rida gitu. Pas aku lagi ngerekam gini, terus di ini semuanya gitu kan, di situ ada suara yang masuk ke HP. Nah di sini ya udah beres rekamannya, jadi pas aku udah beres ngevideoin itu kamar yang berantakan, udah aku udah dilihat gitu, pas lagi denger suaranya, volumenya dinaikin, ternyata ada yang masuk suaranya gitu. Pas aku denger kan langsung kaget, itu aku masih pakai anduk, aku lari keluar gitu kan, Rid, naon katanya. Dia juga kaget gitu, lagi beres-beres kamar. Aku lihat, dengerin, aku tuh tadi ngerekam ada suara yang masuk. Pas dia denger, lemes juga dia, soalnya apa, kata dia gini, coba kamu denger lagi sekali lagi. Kenapa, kataku, suaranya kok kayak aku. Ternyata bener aja, suaranya tuh suara si Rida. Jadi kayak si Rida manggil aku, biasa kan kayak Riz gitu ya, aku juga kan Rid, dia tuh nyerupain suara si Rida gitu. Nah dari situ aku kan masih kaget gitu ya, anjir ternyata ada juga tuh di kamar aku, masih ada gitu. Aku udah pulang liburan gitu kan, mau beres-beres, mau leha-leha, ini malah ternyata di kamar aku tuh ada. Karena aku udah tahu nih ayah si Rida tuh orang bisa gitu, terus aku suruhlah si Rida, tanyain aku, kataku agak dipaksa gitu kan, karena soalnya si Rida tuh kayak apa ya, harus dipaksa dulu gitu kalau harus nanya ke ayahnya tuh, kayak ayo Rid bantuin aku, tanyain ada apa gitu. Nah pas ya udahlah sini tadi videonya gitu, dikirim lah gitu kan, sudah dikirimlah ke ayahnya itu. Nah tahu nggak ayahnya jawab apa? Ternyata katanya dia itu terkunci di kamar aku. Aku nggak paham artinya terkunci apa, dia kan bisa nembus tembok, bener nggak? Nah ternyata tuh jadi pas sebelum di pagar tuh mungkin dia tuh terkunci gitu, aku nggak ngerti ya gimana etisnya karena aku nggak paham gitu. Jadi intinya dia terkunci lah secara gaib gitu di situ. Nah, terus aku minta bantuan kan gitu, atau keluarin gitu. Kata ayahnya bisa dibantu katanya dari jarak jauh buat dikeluarin gitu. Terus kata ayahnya Rida, jangan takut ya kalian berdua, emang di situ mah biasalah gangguannya, nggak ekstrim gitu, maksudnya nggak membahayakan gitu, nggak ekstrim tapi kan gitu ya, tiap hari ada suara tuh pasti ada gitu ya. Tapi ya udahlah ya, sayang juga kan uang gitu, terus jarang juga kosan yang murah dan deket dari kampus gitu. Nah udah beres, ada gangguan masih banyak dong, masih banyak. Nah gangguan selanjutnya ini
pas aku tuh semester 4 kalau nggak salah. Jadi waktu itu ada tugas buat nyari bule ya, alias western gitu buat diwawancara. Nah, tugas cari bule itu aku tuh tugasnya sama Rida nih barengan, kita cari ke Cirebon waktu itu. Nah, Depi ini dia tuh udah pesan gitu sama kita, dia akan pergi ke Jakarta berapa hari gitu. Nanti katanya kalau pas dia mau pulang nanti dicet, dan si pagernya itu pagar yang menuju ke halaman belakang alias kosan kita tuh jangan dikunci katanya, kan suka digembok ya kalau udah jam 9 tuh digembok. Kata kita tuh iya oke katanya. Nah, waktu itu kita lagi ngerjain tugas, kalau nggak salah ada si Mira juga di situ, si Mir itu yang cerita tadi sebelumnya. Aku, Rida sama Mira lagi bertiga bergadang ngerjain tugas seperti biasa. Depi masih di Jakarta, dia masih ngerjain tugas yang itu, yang wawancara bule. Ketika kita lagi ngerjain gitu fokus, ternyata cek 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 ceklek, wah si Depi pulang tuh kataku. Itu suara pagar kan? Iya katanya, kata berdua. Nah, kita udah sadar kan Depi udah pulang, kataku. Oh, katanya dia mau ngechat dulu tapi ternyata enggak gitu. Jadi ya udahlah, untung kita belum gembok pagernya gitu kan. Jadi ya udahlah kita lanjut aja gitu. Nah, mungkin si Depi capek ya, tapi kedenger jelas tuh si high heelsnya tuh jalan gitu, terus cek kayak buka pintu terus ceklek. Dia langsung masuk kataku, padahal kan kamar aku terbuka ya, jadi ini kamar Depi, ini kamar aku kan, 3 sama 4 rendengan. Dia nggak ngelongok dulu gitu ke kamar aku, padahal kamar aku itu dibuka gitu, soalnya kan lagi gerah gitu ya, sekitar jam 9-an jam setengah 10 gitu waktu itu. Tapi dia nggak ngelongok dulu, berarti dia tuh capek banget gitu. Kita tuh mikirnya gitu semuanya, aku, Rida, Mira gitu. Ya udahlah, dia istirahat aja gitu. Lagian toh kita denger semuanya dia tuh masuk ke kamar gitu. Nah, udah beres gitu, kita bertiga udah beres nugasnya. Waktu itu kita tuh kebetulan udah sholat isya, udah skincarean juga. Karena udah larut malam banget, akhirnya kita tutup tuh pintu. Kita tidur bertiga waktu itu kan, udah malam banget. Rida juga males ke kamar dia gitu, ke kamar yang nomor 1 itu. Jadi kita bertiga itu tidur di kamar aku gitu. Jadi ada ya, kita gelar lah di bawah gitu bertiga. Nah, pas besok paginya biasa kan sholat subuh, terus aku lihat, loh kok itu lampu nggak dinyalain, kataku, itu lampu belum nyala. Si Depi kayaknya tadi kemarin malam bener-bener capek deh, lampu luar masih gelap, berarti kemarin nggak dinyalain gitu. Kita nggak ngeh kan, kita nggak ada yang keluar gitu, cuman bukain pintu aja biar udara masuk. Oh iya, kata si Rida, iya ya nggak dinyalain, tapi ya udahlah nggak apa-apa katanya. Nah, udah beres sholat subuh gitu, kita mau makan gitu, terus gak enak kan, gak nawarin gitu si Depi. Akhirnya aku ketok lah sekitar jam 6 itu. Tok tok tok, Dev, kataku, mau sarapan, mau beli, kataku. Tok 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 tok, gak ada suara. Aku penasaran dong, kataku, secapek apa sih si Depi gitu kan. Terus aku lihat gitu, lihat dari jendelanya kok kamarnya mati. Terus aku buka gitu ya itunya, si pintu kamarnya, ternyata dikunci. Kataku, apa dikunci dari dalam ya? Kataku, karena penasaran aku ketok lagi, Dev gitu, nggak ada suaranya. Akhirnya aku chat, Dev di mana? Dan tahu jawabannya apa? Aku masih di Jakarta, nanti kalau aku mau pulang aku chat ya, katanya, belum beres nih tugasnya gitu. Aku, Rida sama si Mira ini bener-bener ngedenger barengan suara dia pulang, suara selopnya, kuncinya, pintunya, semuanya. Nah, dari situ kita semua udah pada lihat-lihatan, udah ini, kataku, lihat dia bisa berkamuflase menjadi orang lain juga, kata si Rida. Ya udahlah, katanya, gimana lagi gitu. Tapi ini tuh kayak apa ya, karena kita udah sering banget ya ngedenger gitu apa suara gitu. Tapi ini lebih epicnya tuh kita tuh barengan gitu dengernya, sampai kita tuh berhenti dulu kan dari tugas, kayak itu ngerespon gitu, terus dia pulang gitu. Tapi yang aku kaget pas udah tahu gitu tuh, kaget gini, pas si Depi pulang itu, pas dia masuk ke kamarnya, kamar aku kan buka pintunya tuh dibuka full gitu. Kok gak kepikiran ya aku, kok maksudnya kalau tahu itu bukan si Depi ya, aku kalau tahu itu makhluk,
takut gak sih itu kita tuh buka pintu bener-bener dibukain full gitu, takutnya ada yang nongol gitu, lagi apa, terus berinteraksi gitu kan, tapi alhamdulillahnya tidak sejauh itu, dia hanya menirukan suara, alhamdulillah gitulah. Nah itu kan tadi apa sih rangkaian teror horor cerita kosan aku, sebenarnya masih banyak sih, tapi yang aku kaget sampai sekarang tuh Rida tuh baru cerita di akhir pas kita mau pindah dari kosan itu. Jadi udah 3 tahun kita udah mau lulus, kita pindah ke deket fotokopian gitu. Soalnya buat apa, deket ke tukang fotokopian gitu ya untuk beresin skripsi. Nah Rida baru cerita nih ketika dia baru pindah ke situ pas 1 bulan libur itu, yang dia telepon aku yang izin dia apa ke kota X duluan. Nah dia cerita nih ayahnya tuh lihat gitu kosannya, lihat semuanya sampai ke WC-WC-nya. Dia tuh ayahnya tuh cerita gini, ternyata di kosan ini tuh sebenarnya makhluk-makhluknya tuh harusnya gak ganggu ya, jadi harusnya tuh gak ganggu katanya, karena emang pure ini tuh makhluk-makhluk yang memang udah ada sebelumnya gitu. Jadi ada yang berasal dari sawah, dari belakang kosan gitu, ada yang emang udah lama dari situ gitu, tapi mereka tuh sebenarnya gak ganggu. Nah terus yang jadi pertanyaan, terus yang ganggu, yang niru suara, yang manggil-manggil kan sering ya, sebenarnya tuh banyak banget gangguan kosan tuh, niruin suara si Depi, ada yang nimpuk, ada yang matiin lampu pas aku ulang tahun. Itu tuh yang jel-jel gitu tuh sebenarnya apa gitu. Ternyata bapaknya Rida tuh baru cerita kalau ada yang sirik sama usaha ibu. Jadi kan di sepanjang kampung itu tuh rumah-rumah warga juga sama kan dijadiin kosan. Nah nggak semua rumah warga juga rumah atau kosan itu laku kan. Nah ada yang iri sama usaha kosannya ibu ini, ibu yang kita tempatin kosnya ini. Jadi dia tuh ngirim lah sesuatu gitu. Jadi katanya karena iri ya, usaha ibu kosnya itu emang setiap tahun tuh kosan ibu tuh alhamdulillah tuh selalu penuh gitu, nggak pernah kosong gitu, selalu penuh. Nah yang iri itu tuh lihat dan tahu gitu kalau di kosan kami ini selalu penuh, akhirnya dikirimlah hal-hal yang seperti itu supaya tadinya agar kami itu nggak betah, tapi mohon maaf uang lebih berharga daripada tapi bukan nantang ya, tapi kan kita sayang juga udah bayar gitu, masa kita cuman gitu diketawain di apa gitu terus kita harus pindah, kan sayang juga. Tapi kalau misal gangguannya udah ekstrim kan, udah ke fisik, misalnya udah biru, misal amit-amit udah mendelik, udah biru-biru misal badan terus ada yang nyubit, itu mah ya kita pikirin lagi ya. Tapi kan kalau cuman gitu mah ya kita juga nggak pindah gitu. Nah jadi bapaknya Rida juga cerita katanya pas dia lihat pertama kali kosannya tuh dia tuh salpok di WC-nya. Jadi kan ada 2 kamar mandi, yang pertama itu yang deket pas belok tuh kamar mandi 1, terus yang ujung tuh kamar mandi 2. Nah yang di ujung ini kamar mandi 2 ini ternyata ada makhluk penunggunya. Jadi dia tuh kayak apa sih, pendek ya, nenek-nenek gitu, bungkuk, rambutnya tuh panjang sampai terurai ke lantai, si jarinya tuh lengannya tuh apa sih, tangannya tuh jarinya tuh panjang banget sampai ke lantai gitu. Terus dia bilang gini, Ya aku mau udah dari sini dari dulu. katanya gitu. Pokoknya dia ngeyel lah, nggak mau keluar gitu, nggak mau ngasih WC-nya gitu tempatnya. Tapi kan nanti kalau misal kita mandi atau kekotoran terus dia tersinggung, ntar dia marah gitu kan. Jadi emang harus diusir gitu kata bapaknya Rida. Terus kata bapaknya Rida, udah kamu pergi aja gitu, anak aku mau ngekos di sini. Terus dia bilang gini, Selama ada yang ngekos di sini, WC ini mah emang jarang dipakai. pokoknya satu makhluk ini tuh yang nenek-nenek yang di WC nomor 2 tuh ngeyel lah pokoknya gitu. Dia tuh juga bersikuku bahwa selama anak-anak ngekos juga jarang banget gitu pakai WC ini. Jadi itu kayak pengen jadiin rumah dia gitulah. Kata bapaknya Rida, enggak bisa katanya. Anak aku ngekos di sini katanya. Aku bakal suruh dia nempatin atau pakai WC ini gitu. Terus akhirnya dia oke lah gitu, dia nerima gitu. Dan bener aja, pantesan aku tuh baru ngeh si Rida itu kalau ke WC dia tuh suka yang di pojok gitu. Kalau aku mah gaya yang di pojok, soalnya pertama di ujung, sinar juga kurang gitu, lampunya kurang terang. Terus ya itu sempit gitu, tapi dia tuh suka di situ gitu. Ternyata tuh itu. Jadi bapaknya tuh ngasih saran lah ke Rida, tempatin gitu yang WC yang satunya lagi gitu. Biar si makhluk yang tadi itu yang lengannya panjang itu dia nggak balik lagi ke situ gitu.
Jadi gitu ceritanya guys. Itulah cerita keseluruhan dari teror kosan yang kami tempati. Ternyata kosan itu memang ya, misalnya kosannya sebelumnya aman-aman aja, nggak ada gangguan. Misalnya kalau makhluk halus mah di mana-mana juga ada kan, tapi misalnya pas kita pindah kok banyak banget gangguan. Ternyata bisa ada sebabnya gitu ya. Ya aku juga baru tahu karena biasanya kan kalau saingan bisnis tuh saingan makanan, restoran apa, ternyata kosan juga bisa. Jadi ya iri menurut itu mah penuh wae tuh kosan, gue kirim gitu. Ternyata bisa, tapi walau alam ya, kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Itu cuman yang aku alami itu jadi gangguan lalu sering gitu, hampir tiap hari lah kalau suara-suara. Ternyata tuh bisa juga dari kiriman orang yang gak suka gitu, iri hati gitu ya. Itu aja mungkin ya dari aku. Mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan gitu ya. Ini kan baru pertama juga pengalaman aku nyeritain cerita horor gitu. Tenang aja, stok horor aku tuh masih banyak ya. Inilah yang disebut hikmah di balik musibah gitu ya. Jadi hikmahnya itu ya bisa jadiin konten. Kalau musibahnya pas ngalamin hal mistisnya itu bikin jantungan gitu ya. Pokoknya masih banyak cerita-cerita yang menarik. Jadi mohon dukungannya gitu ya, di subrek atau di like sama di komen dan di share-share juga. Makasih sebelumnya, thank you for watching, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.